kalau buat saya ya gitu, nggak usah deh udah kayak begini, saya menjadi highlight seperti ini baru mencari-cari gitu. Sebelumnya kemana bro? Gitu aja. Simpel ya. Apa kabar pemirsa? Hari ini saya Kak Rose sudah siap menemani Anda di acara Ruby No Secret. Oke baik, hari ini kita punya beberapa tamu yang akan kita dengar sharing ceritanya. Duduk manis kita semua ya, kita dengarkan apa hikmah, apa yang bisa kita ambil dari perbincangan kita hari ini. Tapi sebelumnya kita kebocokan untuk membahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, ada apa beritanya? Ya dari pojokan, oh aku ganti ini dulu ya. Oh, ini dari Aura Kasih ya. Aura Kasih kan beberapa waktu yang lalu sudah resmi itu diputus bahwa dia sudah resmi bercerai dan diputusannya secara hashtag karena suaminya entahlah kemana gitu kan. Suaminya cuma bikin postingan aja tuh kemarin kepada anaknya gitu ya. Aku nggak tahu deh, mungkin kalau kita lihat di sosial media mungkin dia video callan kali ya. Tapi ya nggak tahu deh. Coba kita lihat ini pada saat di Q&A Aura Kasih ini menarik karena pertanyaan-pertanyaan dari netizen itu dijawab oleh Aura Kasih gini. Ada rencana nikah lagi nggak Kak? Ini pertanyaannya. Dia bilang gini, masih trauma tapi ya serahkan sama Allah aja katanya gitu. Karena dia kayaknya baru ya cerainya ya. Udah ditanya kapan menikah tahu nggak? Dia bilang masih trauma. Kita pernah ada lagi nggak sih nih? Nah, Kak ada rencana berkeluarga lagi kah dalam waktu dekat? Luar biasa ya. Itulah pertanyaan-pertanyaan yang selalu menghinggapi kita dimanapun ya. Kalau belum nikah ditanya kapan nikah ya kan. Kalau udah nikah ditanya kapan punya anak ya kan. Punya anak, kapan punya anak lagi gitu ya. Terus kalau lagi udah habis bercerai ditanya kapan menikah. Dan terus berulang begitu ya. Oke. Gak nikah lagi kak, hahaha, dia sampai ketawa. Semua pertanyaannya seperti itu. Iya, aku pengen ngobrol sama Aura Kasih. Pertanyaanku adalah kak, mau sama berondong lagi atau enggak gitu ya kan, suami lebih muda kan begitu ya. Oke. Baiklah, kalau dari yang satu ini kisah apa yang bisa kita ambil hikmahnya? Kita lihat dulu profilnya Thalita Latif berikut ini. Thalita Latif, artis berusia 32 tahun yang mengawali karir sebagai model sejak TK ini menggugat cerai sang suami Dennis Rizky pada 22 Maret 2021 ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat setelah 10 tahun menikah lantaran adanya KDRT, perselingkuhan, dan tidak diberi nafkah sejak awal pernikahan. Ibu satu anak yang memendam sendiri masalah rumah tangganya sejak Dennis keluar dari rumah tahun 2018 ini terkena penyakit kanker tiroid stadium 1 lesi folikuler grade 4 yang hilang timbul sejak tahun 2018 namun baru diketahui awal Januari 2020 dan dioperasi pada 7 Maret 2020 lalu tetapi hanya dijenguk 2 kali oleh Dennis. Perempuan berdarah Minang ini emosi karena Dennis terus berkelit saat sidang mediasi pada 6 April kemarin. Apa alasan Thalita Latif mempertahankan rumah tangganya hingga 10 tahun? Mengapa Thalita tidak melaporkan Dennis atas dugaan KDRT dan hanya ingin cerai? Dan apa maksud hashtag berjuang demi keadilan dalam setiap postingannya? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Sudah ada Thalita Latif. Terima kasih Thalita Latif, kamu sudah. Sama-sama Kak Ros. Kita kemarin-kemarin hanya lihat di postingan kamu kayak penuh dengan apa ya? Akhirnya aku ini ya menguatkan diri. Ada banyak sekali gelombang emosi yang kamu alami di berapa bulan atau tahun terakhir? Tahun. Tahun ya. Dan ini artikelnya KDRT hingga tidak dinafkahi Dennis Rizky sejak awal menikah. Jadi alasan Thalita Latif bercerai. Dan kita kalau lihat postingan-postingannya, kamu kan postingannya banyak sekali sharing gitu ya. Kayak kita bisa merasakan ada kegalauan, kamu sedang menguatkan hati kamu sendiri gitu. Dan hashtagnya selalu berjuang demi keadilan. Apa sih makna dibalik hashtag ini, berjuang demi keadilan? Karena aku merasakan ketidakadilan di dalam kehidupan rumah tanggaku. Siapa yang berbuat tidak adil? Udah pasti pasangan. Gitu. Jadi aku tuh bukan tipikal orang yang mencampur adukan kehidupan pribadi aku
dengan aktivitasku. Jadi selama bertahun-tahun itu aku menyimpan cukup rapat sendirian sampai ke titik yang memang aku sudah tidak bisa kuat lagi gitu bertahan. Apa sih titiknya? Aku sakit kanker 1 tahun yang lalu. Aku merasa aku sendiri. Aku merasa I'm alone gitu. Aku berjuang sendirian gitu. Kamu merasa marah pada saat itu? Iya, semua Karos. Aku kecewa, marah, sedih. Semua. Kamu merasa sakit itu karena semua yang kamu simpan? Iya, faktor besarnya iya gitu. Jadi aku kan bukan tipikal orang yang sembarangan gitu dalam mengambil keputusan, dalam melakukan apapun. Aku tuh bukan orang yang gerasak gerusuk gitu. Aku selalu berpikir akibatnya apa, resikonya apa gitu. Jadi ketika aku memang udah di titik ini, walaupun masih kayak gini nih, iya, aku sudah pikir matang-matang gitu. Ada kejadian khususkah yang membuat kamu mantap mengambil keputusan di saat sakit ini? Ada saat apa itu kalau boleh tahu? Pastinya the lowest point-nya adalah memang ketika aku sakit cancer itu the lowest point. Tapi sebenarnya di luar itu permasalahan rumah tangganya sendiri yang menjadi red light dalam keputusan aku ini gitu. Karena berhubungan dengan berjuang demi keadilan itu. Jadi rasa-rasa tidak adil yang aku dapatkan itulah. Karena pada saat kamu sakit ada kejadian lain yang terjadi? Ada sesuatu yang dilakukan? Ada. Di belakang kamu? Iya. Dan kamu ketahui itu? Iya, tahu. Pada saat kamu sakit? Tahu dari mana? Ya itulah baiknya Tuhan ya. Aku selalu diberi kemudahan aja. Tahu aja. Jadi pada saat kamu sakit, kamu sedih, kamu cerita, H-2 pun kamu masih ambil job, Iya. untuk mencari nafkah Iya. buat keluarga kamu gitu ya. Dan di tengah kegalauan karena tiroid itu, kamu khawatir apakah pita suaramu, Iya. apakah itu akan mengganggu. Itu semua bentuk campur aduk aku. Jadi sekarang Kak Ros realize ya. Itu orang-orang yang bekerja sama dengan aku dari yang waktu itu sekarang semua realize bahwa ya segitunya aku bertahan. Karena aku tidak mau, ini bukan bongkar aib. Makanya aku bilang ini berjuang demi keadilan. Kalau bongkar aib berarti ada aib aku di dalamnya, tapi ini tidak. Gitu. Jadi ini aku benar-benar berjuang demi hak hidup aku, demi hak hidup anak aku. Dan I have to be strong. Meskipun susah sih gitu, tapi I'm trying my best. Susah. Karena kan masih shaking deh tuh. Bertahan 10 tahun Karos kan bukan waktu yang singkat gitu, karena ini kan sebuah pernikahan bukan main-main, bukan pacaran, bukan yang hura-hura gitu. Ini kan satu komitmen. Tapi ketika diantaranya sudah menyalahi komitmen itu dengan hal-hal yang tidak bertanggung jawab, it hurts. Sakit sekali. Dan yang terakhir itu yang amat sangat sakit. Iya, ketika awalnya aku bertahan bisa sampai panjang itu karena berarti aku kuat. Sampai akhirnya aku tidak kuat lagi karena berarti itu udah sangat amat menyakitkan. Karena pada saat kamu berada di bawah, Ya. seolah dia tidak peduli. Iya. Dan aku tahu fakta-fakta lain di belakang aku pada saat itu. Jadi hurt. Very hurt. Very hurt. Dari setiap perlakuan sebenarnya ya, yang menjadi batas value kamu tuh apa sih? Kamu di KDRT kamu tetap bertahan. Tidak dinafkahi kamu bertahan. Kamu diselingkuhi bertahan kah? Karena gini, ini bukan sekali 2 kali. Gitu. Jadi aku kan juga manusia, berarti aku kan gak sempurna. Pasti punya kekurangan juga gitu. Tapi setidaknya di dalam komitmen pernikahan ini, aku benar-benar trying my best untuk melakukan segalanya yang terbaik yang aku bisa. Bahkan aku berpaku dengan komitmen di antara kami ini gitu. Jadi aku fokus aku memang, gue sudah punya keluarga, punya anak, punya suami, berarti fokusnya ini. Jadi aku nggak mau yang lain-lain. Ketika in return aku mendapatkan fakta-fakta yang di luar itu, sementara hal yang sudah pernah kami bicarakan, hal yang sudah pernah menjadi masalah juga sebelumnya,
Dan ternyata faktanya yang terungkap ke aku itu melebihi lagi gitu. Jadi aku Orang drop. yang sama. Yang terakhir orang yang sama, tapi yang sebelum-sebelumnya ganti-ganti. Walaupun sampai detik ini dari pihak mereka juga tidak mau mengakui itu, I'm okay. Tapi kan Masih ingat nggak apa yang kamu rasakan pada saat kamu sakit? Kamu galau bahwa itu mengancam pekerjaan kamu, kamu tahu hal itu. stres banget Kak Ros. Bayangin aku umur 31 tahun lalu kena kanker tiroid. Aku bekerja, aku melakukan tanggung jawab dan kewajiban seorang kepala rumah tangga, tapi aku istri. Aku fighting alone untuk bangkit dari sakitku because I have to. Terus aku merasa di saat aku membutuhkan someone to talk, aku membutuhkan seseorang untuk berkeluh, why me di saat itu. Aku harus ngomong sendiri, aku cuma bisa berdoa. Aku cuma bisa keluarin semua unek-unek aku cuma dengan berbicara sama Allah gitu. Karena nggak ada, kalau aku berbicara sama orang tua, nggak ada orang tua yang mau melihat anaknya menderita kan Kak Ros. Aku punya kakak, kalau aku berbicara ke kakakku, nggak ada kakak yang bisa terima kalau adiknya digituin gitu, mendapatkan perlakuan-perlakuan itu gitu. Jadi I keep it myself sampai akhirnya aku di titik yang aku nyerah. Titik sekarang ini sebenarnya aku mencoba kuat dari sikap aku sebenarnya menyerah gitu. Dan dia pernah datang 2 kali. Iya, pada saat di rumah sakit. Apa yang terjadi? Ya nggak ada, gitu aja datang. Ya dia datang, dia semoga sembuh apa segala. Support itunya ada pada saat itu. Tapi Dia video, masukin juga di sosial media segala. Ya buat aku lucu aja gitu. Kalau segitunya dia memang concern sama aku, kenapa dia nggak pernah mendampingi aku? Karena dari pulang rumah sakit itu di Maret 2020 sampai sekarang dia tidak pernah ada di sisi aku. Not even one time. Aku ketemu sama dia itu di sidang mediasi kemarin. Setelah 1 tahun tidak ketemu sama sekali. ini ada statementnya Denis ya pada saat di persidangan. Dia masih katanya berusaha mempertahankan pernikahan gitu, dan dia mengatakan ya aib rumah tangga tidak seharusnya dikonsumsi media. Kita lihat. Kamu sempat emosi sekali. Setahun Iya, tidak bertemu, kamu bertemu di mediasi dan meledaklah semua. Iya. Ya itu, seperti pernyataan-pernyataan itu Itu yang bikin kamu meledak. pasti Kak Ros, karena semua itu ada. Kamu tahu buktinya. Tahu betul. Tahu betul. Gitu. Jadi sampai ke titik ini bisa ada pernyataan seperti itu, kok bisa ya? Gitu loh. Padahal tinggal be gentle, akui kesalahan, minta maaf. Aku kan juga bukan orang yang gimana, itu yang aku tunggu Kak Ros. Be gentle, datang ke aku, akui kesalahanmu. So, ya udah ada kekecewaan, tapi setidaknya hubungannya bisa terjalin dengan baik. Karena Hubungan kita apa? punya anak. Walaupun kitanya mungkin fakta yang nggak bisa sama-sama lagi karena berpisah, tapi kita kan membesarkan anak, paling tidak komunikasinya harus lancar. Tapi dengan fakta-fakta kayak gitu, denial, ya aku kan sebagai korban gitu, aku di sini kayak kok bisa ya manusia kayak begitu gitu. Jadi keadilan yang kamu perjuangkan itu adalah dia mengakui perbuatannya. Iya dong, keadilan di mana kita dihadapkan bersama-sama di hadapan hukum yang berlaku di sini. Masa di depan hukum aja dia masih berani denial? Apa pendapat kamu bahwa dia ingin mempertahankan rumah tangga? Enggak, bohong mah itu. Bohong? Ya. Ya sekarang mau pertahanan gimana? 1 tahun aku sakit aja dia nggak ada, gimana coba? Simple aja sih. Waktu itu dia meninggalkan rumah katanya karena ada pertikaian dengan bapak. Iya, Iya. 2018. 2018. Dan Betul. kamu berusaha membujuk dia untuk kembali ke Iya awalnya. awalnya? Iya.
Terus apa yang dia bilang? Bersikukuh nggak mau, katanya nggak bisa lagi. Ya udah, Tapi dia mengajak kamu tinggal bersamanya nggak? enggak. Enggak. Awalnya iya dia mengajak awalnya, Mm. tapi lama-lama dia enggak, karena dia ngerasa dia sendiri menyadari bahwa dia nggak sanggup, Nggak sanggup apa? dia takut nggak bisa memberikan Nafkah. apa ya, tempat yang Layak. layak gitu untuk aku dan anaknya. Ya sekarang nggak mungkin, dia pindah waktu itu ke tempat konveksinya, dia ada usaha waktu itu rumah yang dikontrak dengan seluruh peralatan tukang jahit dan sablon dan ini dan itu. Terus maksudnya dia mau mengajak aku untuk Tinggal di situ. tinggal di situ gitu. Ya maaf Karos, bukan aku juga nggak mau diajakin susah. Selama mundur juga dia dengan kesanggupannya, aku juga nggak pernah komplain. Hmm. Tapi setidaknya aku menginginkan untuk anakku tempat yang layak. Kalau kamu melihat foto ini, kamu bilang kamu di awal pernikahan kamu cinta sama dia, cinta banget. Bahkan ada beberapa kali kejadian kamu maafkan. Kalau kamu mau melihat lagi dia bertemu kemarin terakhir, apa sih yang bergejolak di dalam perasaan kamu? Apa? Kecewa, sangat kecewa. Karena kan aku memulai hubungan itu kan dengan baik, tulus gitu semuanya, tulus, ikhlas gitu. Nggak ada tuh sebagai wanita tuh aku punya tuntutan lebih yang menyusahkan tuh nggak ada. Bahkan kebutuhan aku yang dia tidak bisa sanggupi aja nggak masalah selama aku bisa. Ya pernikahan kan gitu ya, nggak ada. Aku pikir kalau situasinya memang lagi bisanya di aku, ya udah di aku gitu. Kalau bisa di dia. Tapi aku makin kesini semua jadi aku gitu. Jadi yang mengecewakan, yang paling mengecewakan adalah Itu udah akumulasi Karos. Jadi kalau ditanya paling mengecewakan itu udah akumulasi. Tapi Secara sikap garis dan besar. perilakunya dia yang membuat aku semakin kecewa. sikap dan perilakunya yang tidak mengakui apa yang dia lakukan. Yang tidak mengakui apa yang dia sudah lakukan, ya dia melakukannya berani berbuatnya, tapi bertanggung jawabnya nggak mau. Dan tidak mau menceraikan kamu gitu. Iya, dan bilangnya masih mau mempertahankan. Kalau masih mau mempertahankan tapi kenyataannya mana? Gitu. Jadi apa yang diucap sama apa yang dilakukan di dalam kenyataannya tuh nggak sama gitu. Apa sih yang sebenarnya kamu pengen omongin ke Denis? Ada nggak sih? Sebenarnya aku udah capek ngomong gitu sama dia, karena dia nggak mungkin nggak ngerti kok apa yang aku pengen. Aku nggak minta dia apa-apa gitu. Aku cuma pengen dia be gentle aja gitu sebagai seorang ayah untuk anakku gitu. Aku nggak pengen anakku malu gedenya gitu. Ya aku pengen dia gentle Kak. Aku pengen dia menjadi ayah yang baik gitu loh. Jadi contoh yang baik gitu. Kan dengan resiko pekerjaan kita ini kan kita nggak bisa ngapus jejak digital, Karos. Dan berita ini muncul ke permukaan pun juga bukan aku yang mau. Bukan aku, aib diumbar-umbar, nggak ada sama sekali. Ini purely, kan media taunya juga dari pihak pengadilan. Sampai akhirnya ya aku harus meluruskan kalau ada statement-statement yang nggak benar. Jadi kamu ingin, karena anak kamu juga sempat melihat ada kekerasan yang dilakukan. Betul. Kamu Persis ingin, di depan matanya. Dan masih dibilang KDRT itu tidak ada. Mana? jadi kamu ingin ayahnya, kalaupun itu salah, ya mengakui lah itu Ya salah. mengakui aja gitu. Gentleman aja gitu. Agar memberikan contoh yang baik. Contoh yang baik dong, bahwa emang kalau bikin masalah itu kita harus akui kesalahan kita harus minta maaf. Walaupun ini kan persidangan perceraian ini kan bukan persidangan yang ribet sebenarnya. Tapi jadi akan ribet kalau misalnya salah yang- satu pihaknya nggak bisa kooperatif kan. Oke. Gitu. Baik, ini kamu masih menjalani sidang? Tali? Masih Kak Ros. Sekarang sidangnya masuk ke duplik besok. Mudah-mudahan dimudahkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Secara emosi kamu perlahan akan mulai lebih let go. Iya.
karena kamu masih melalui badai ini Iya. panjang. Dan sehat-sehat ya, sehat-sehat. Iya Kak Ros. Ya aku thank you sih. Dapat supporting yang never ending gitu. Dari banyak orang. Aku bersyukur. Ya aku percaya Ya. ini akan berlalu. Amin. Talita, terima kasih untuk sharing cerita. Makasih Kak Ros. Masih ada cerita lainnya. Kita akan kembali tetap di Rumpi. Istirahatkan, istirahat.